Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadin Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan qailullah. Apa itu qailullah? Qailullah bisa kita lihat di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Furqan ayat ke-24. Dikatakan di sini ashabul jannah yauma izin khairu mustaqar wa ahsanu maqila. Ya, di dalam surat Al-Furqan ayat 24 ini dijelaskan bahwasanya ashabul jannah, penghuni-penghuni surga, yauma izin, pada hari itu, khairun mustaqarra, yaitu mereka mendapatkan sebaik-baik mustaqarra. Apa itu mustaqarra? Itu adalah tempat tinggal. Ya, tempat tinggal, sebaik-baik tempat tinggal. Wa ahsanu maqila, dan sebaik-baik makila. Nah, makila itu adalah isi makan atau tempat untuk qailullah, ya, tempat qailulahnya, begitu. Nah, ini makila. Kata makila di sini adalah sebaik-baik tempat. Nah, coba pakai ini. Nah, biar jelas. Ya, ini ya, kata makila ini adalah sebaik-baik tempatnya. Lalu di sini pun dibahas, Imam Al-Azhari menyatakan bahwasanya al-qailulatu indal Arab al-istirahah nisfan nahar idashtaddar har. Jadi qailullah ini adalah orang Arab memahaminya, di sisi orang Arab adalah istirahat pada saat nisfan nahar, pada saat pertengahan siang. Kapan? Idashtaddal har, ketika yang namanya har, ketika yang namanya panas itu benar-benar amat sangat panas, ya, idashtaddal har. Wa in lam yakun ma'azalika naum. Walaupun mungkin pada saat itu di sini tidaklah tidur, ya. Pada saat itu mungkin tidaklah tidur, akan tetapi ya yang jelas istirahat di sininya. Sebagai pokoknya itu adalah istirahatnya. Apa dalil bahwa mungkin saja yang namanya qailullah itu tidak tidur? Di sini dikatakan bahwa yang menjadi dalil adalah wa dalilu ala zalika annal jannata la nauma fiha. Karena di surga itu yang kan tidak ada tidur, begitu ya. Ya. Terus di sini qailullah menurut Imam Al-Fayyumi dalam kitabnya Al-Misbah Al-Munir mengatakan, ya, qala, ya, yaqilu qailan wa qailulatan, ya.
dalam bahasa Arab itu ya, nama nisfun nahar, yaitu tidur pada apa namanya tengah hari ya. Qailan, kata qailan itu adalah waktu qailulah ya. Waqailah ya, waqailah. Eh, Waktu qailulah, sedangkan qailah itu adalah waktu qailulah ya. Lalu Imam As-San'ani dalam kitabnya Syarah Bulughul Maram yaitu Subulus Salam menjelaskan bahwasanya eh, al-maqilu wal qailulatu al-istirahatu nisfun nahar ya. Wa illam yakun ma'ahan naum ya. Jadi artinya makil atau qailulah itu adalah istirahat nisfun nahar, adalah istirahat pada saat tengah hari atau pertengahan siang begitu. Wa in lam yakun ma'ahan naum, walaupun tidak disertai dengan tidur. Lalu dikatakan bahwasanya eh, adalah pendapat daripada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Di sini beliau mengatakan hmm, mana ini kuningnya? Nah, itu ya. Jadi layata sifun nahar yaumal qiyamah hatta yakil ahlul jannah fil jannah wa ahlun nar finnar. Jadi di hari kiamat nanti siang tidaklah memuncak ya. La yantasifun nahar. Jadi tidaklah memuncak yang namanya eh, apa namanya siang pada saat hari kiamat. Hatta sampai ya yakil ahlul jannah fil jannah wa ahlun nar finnar ya, sampai makanya di sini dikatakan kata yakil itu bukan tidur siang tapi beristirahat ya, beristirahat pada siang hari begitu ya, istirahat siang baik itu di surga dan juga yang di neraka. Lalu di sini dikatakan tambahkan juga oleh Imam Al Munawi mengatakan al-qailulatu naumu wastan nahar. Kailulah itu adalah tidur pada saat tengah hari, indah zawal ketika matahari itu condong ke barat ya, atau maksudnya waktu keduhur. Wa maqarabahu atau yang dekat dengannya gitu. Min qablu au min ba'd. Baik itu sebelumnya atau sesudahnya begitu ya. Itu kailulah itu jadi bisa sebelum ya, sebelum waktu duhur atau sesudah waktu duhur. Lalu Badr Al-Aini mengatakan al-qailulah ya, di sini katakan bahwa qailulah itu adalah maknaha an-naumu fi zahirah, yaitu qailulah itu maknanya adalah tidur pada saat tengah hari ya. Jadi tidur di rentang waktu sholat zuhur itu namanya qailulah. Lalu Imam Khatib Asy-Syirbi ini mengatakan qailulah itu adalah ya naum qabla zawal, adalah tidur sebelum zawal, yaitu waktu tergelincir matahari atau sebelum masuk waktu zuhur, itu sebutnya qailulah. Lalu apakah ada dalil yang menunjukkan bahwasannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tidur seperti ini qailulah? Nah ini ya, ini ada satu buah hadis diriwayatkan, hadisnya Hasan dari Abu Daud dan Imam Abu Nuaim, bahwasanya perintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kilu fa inna syayatin la takil. Lakukanlah oleh kalian qailulah itu. Kenapa?
Fa inna syayatin, karena setan-setan itu tidaklah takil, melakukan qailulah begitu. Lalu dalam sebuah hadis juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari wal Muslim, di sini adalah teksnya teks Imam Muslim, bahwasanya sahabat dari sahabat di sini Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an mengatakan makuna makuna nakilu wala nataghazi, ya nataghaza, maaf, illa ba'dal jum'ati fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidaklah kami nakil, yaitu melakukan qailulah, illa kecuali ba'da Jum'ah, kecuali setelah sholat Jumat. Ya, wala natagodda, ya natagodda, ya tidaklah kami natagoda, melakukan makan siang, illa ba'da Jum'ah, kecuali setelah sholat Jum'ah fi adi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dalam hadis ini berarti lebih condong kepada pendapat bahwasanya qailulah itu setelah sholat duhur gitu ya, setelah waktu zuhur. Di sini dijelaskan setelah sholat Jumat. Oleh karena itu, maka Imam Khatib Asy-Syirbini dalam kitabnya yaitu Al-Iqna begitu ya, itu merupakan salah satu kitab syarah dari Matan Abi Suja, ya, Al-Iqna fi Syarhi Al-Faz Abi Suja mengatakan yusanu lil mujtahidi qailullah. Disunahkan bagi orang yang mujtahid di sini adalah orang yang melakukan tahajud begitu ya, qailullah. Kenapa? Wahia naumu qabla zawal, yaitu arti qailullah di sini kata Imam Khatib Asy-Syirbini adalah tidur sebelum zuhur. Ya. Kenapa di sini dikatakan wahia bimanzilati sahur li shaim? Karena ini sama dengan sahurnya orang saum ya. Jadi kalau orang saum itu ada yang sahur, sedangkan kalau orang yang apa namanya tahajud, sahurnya begitu adalah melakukan qailulah itu ya, istirahat tambahannya begitu. Lalu dalam ini Imam Khatib Syirbini ini adalah dari Madzhab Syafi'i ya, penjelasan dari kitab Madzhab Syafi'i. Sedangkan kalau dalam Madzhab Hanafi dikatakan dalam Fatwa Al-Hindiyah, dalam Madzhab Hanafi dikatakan waqalu, dikatakan yustahabu atana umi bin naumil qailulah intaha. Dianjurkan ya, yustahabu untuk melakukan tidur dengan cara tidur qailulah begitu. Lalu dalam mazhab Hambali dijelaskan ya tentang qailulah itu hukumnya seperti apa. Di sini dijelaskan dalam kitab Waqala fi Kashfil Qina, dalam kitab Kashful Qina, kitab fikih mazhab Hambali, wa yustahabun naumu nisfan nahar, dan disunahkan untuk tidur pada pertengahan siang. Ya. Jadi bagaimana, apakah tidurnya itu setelah apa sebelum? Nah, di sini dikatakan waqad ikhtalafat ibaratul fuqaha fi tahdidi waqti nisfin nahar, al maqsudu biqaulillah. Fa zahaba ba'duhum ila annaha qabla zawal wa zahaba ba'duhum ila annaha ba'dahu. Qala Asy-Syirbini al-Khatib ia naumu qabla zawal intaha. Qala al-Manawi qailulah naumu wastan nahar inda zawal wa ma qarabahu min qablu aw min ba' intaha. Wa qala Badrul Aini al-qailulah manaha naum fi dhahirah intaha. Ya. Jadi ini kita mengulang lagi bahwasanya ahli fikih ini berselisih pendapat, berbeda pendapat bahwasanya tentang pertengahan waktu itu menjadi waktu istirahat qailulah. Maka sebagian ulama itu mengatakan sebelum zawal, maksudnya sebelum gesernya matahari ke arah barat. Ada juga yang berpendapat setelah zawal itu, setelah zuhur itu. Jadi Asy-Syirbini mengatakan qailulah itu adalah tidur sebelum, ya jadi sebelum zawal ya, sebelum sholat zuhur. Al-Munawi mengatakan qailulah itu tidur di pertengahan siang saat zawal, sedikit sebelum dan sesudahnya. Nah, ini kalau Munawi mengambil keduanya, bisa sebelum atau sesudahnya. Sedangkan Imam Badr Aini mengatakan adalah tidur di tengah siang. Lalu bagaimana pendapat yang roji? Di sini dikatakan oleh penulis ini dari Fatwa Islam Web ya.
kalau tidak salah ini. Dari fatwa-fatwanya Syekh siapa? Salih Al-Munajjid ya. Ya. Sini dikatakan waladhi yurajih anna qailata hiya rahah ba'da zawal. Di sini menurut syekhnya ini adalah setelah sholat duhur gitu. Yakni ba'da duhur artinya setelah sholat duhur. Kenapa? Karena sumbernya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wal Muslim dari hadisnya Sahal bin Sa'ad ya, dari hadis Sahal bin Sa'ad yaitu berkata bahwasanya ini hadis yang tadi ya. Ma kunna nakil wala nataghadda illa ba'dal jum'ati fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam walafsu li Muslim. Bahwanya tidaklah kami melakukan qailulah dan juga tidak kami makan siang kecuali setelah sholat Jumat pada saat zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya lafaz dari hadis lafaz Muslim. Lalu ada pertanyaan lagi, bagaimana adab-adab tidurnya? Ya, walaupun yang Ustadz dapatkan ini adab-adab tidur ini adalah adab-adab tidur bagi tidur malam. Tapi mungkin saja ya ini berlaku bagi semua tidur. Walaupun mungkin ya fleksibel lah ya. Mungkin kalau seperti doa-doanya, kalau untuk tidur siang mungkin tidak dibaca semua. Tapi kalaupun mau dibaca ya silahkan saja. Tapi yang jelas ini dari dalilnya kalau untuk doa itu untuk yang tidur malam. Jadi baginda Nabi SAW itu ketika tidur itu di sini dalam hadisnya ya, kita ja'a ala syakil aiman, yaitu berbaring di atas rusuk sebelah kanan. Ya, di sini adalah hadisnya riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim. Ya, juga ada tidur yang dilarang oleh baginda Nabi SAW. Sebagai adabnya adalah di sini dikatakan oleh baginda Nabi SAW tidurnya dengan cara telungkup. Kenapa? Di sini dikatakan innaha doja'atun. Itu adalah posisi tidur terlungkup ini doja'atun ya baghaduhallahu azza wa jalla adalah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi disunahkannya itu apa? Dalam kondisi berwudu kalau ketika tidur itu. Ya. Walaupun ya tentu saja mungkin gimana kebiasaan juga ya. Tapi bagusnya itu ya dengan cara berwudu. Coba ini dibesarkan. Iya, ini ya. Pertama, apa di sini disebutkan? Coba ya, langkan saja dulu. Ya, apa-apa. Ya. Iza ataita majja'aka fatawaddu wudu asli shalah. Jika jika kau mendatangi madja'aka yaitu tempat tidurmu, maka fatawaddu'a maka berwudulah wudu'aka sebagaimana wudu li shalah ketika kamu sholat. Ya. Lalu yang disunahkan pula adalah membaca ayat-ayat. Tentu saja mungkin ayat-ayat ini adalah seperti yang Ustaz bilang dalam sunnahnya adalah ketika tidur ya, tidur malam gitu. Itu di sini dikatakan membaca ayat kursi. Ya, baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Man zalladzi yashfa'u indahu illa biizni dan seterusnya itu adalah ayat kursi ya sampai akhir. Lalu yang selanjutnya juga adalah membaca di sini dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, yaitu dari bacaan Amanar Rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi sampai fansurna alal qaumil kafirin. Ya. Itu dua ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah. Lalu yang merupakan sunnah juga adalah membaca Al-Ikhlas ya, Al-Falaq, An-Nas, lalu ditiupkan ke seluruh tubuh begitu. Dan ketika bangun tidur di sini ada juga doanya. Doanya ya bismika rabbi wada'tu janbi wabika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha ya.
Wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka sholihin. Nih, ya, bisa dibaca itu juga. Juga doa yang lain di sini dikatakan Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawattu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zuhri ilaika wa ghobatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja. Ya, minka illa ilaika astaghfiruka wa atubu ilaik. Amantu bi kitabik allazi anzalta bin wa bin nabiyyika allazi arsalta. Itu juga ada doa seperti itu. Terus doa yang lain, ya, waghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddam wa antal muakhir. Ya. La ilaha illa. Ada juga Allahumma kini azabaka yauma tab'asu ibadak. Ya. Terus la ilaha illallah al-wahidul qahar rabbul samawati wa ard wa bainahumal azizul ghafar. Ya, ada juga doa seperti itu. Lalu doa yang tadi adalah disunahkan apabila hendak membalikan tubuh dari sisi satu sisi ke sisi yang lain, ya. Yang bacanya tadi, yang bacanya la ilaha illallah wahdidul qahar rabbus samawati wal ard wa ma bainahumal azizul ghafar. Ya. Lalu ketika tidurnya itu dalam keadaan gelisah, risau, merasa takut, ya, atau kesepian, atau ya seperti tadi itu membaca doa a'udzubikalimatillahi tammah, ya, a'udzubikalimatillahi tammat min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Ya, itu doa. Terus ada juga merupakan sunnah Nabi itu Nabi SAW menggunakan celak mata begitu, ya. Di sini di dalam sabda Nabi, anak Nabi SAW karena yaktahilu itu memakai celak, ya, bil ismid, ya, dengan ismid, ya. Ismid itu adalah batu celak. Kula latin setiap malam qabla ayyanama sebelum tidur bikuli ayinin salah sata amyal, ya, mengoleskan pada kedua belah itu apa namanya mata itu salah satu amyal 3 kali goresan, ya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Terus apalagi sunahnya adalah membersihkan tempat tidur dulu, dikibaskan dulu tempat tidurnya, ya. Di sini dikatakan dalam hadis, ya, idza jaa ahadukum ila firashihi falyakhuz dakhilahu izarihi fal yanfud. Nah, fal yanfud itu maka hendaklah mengibaskan tempat tidurnya biha firasyahu, itu tempat tidurnya, wal yusammillah, kemudian membaca bismillah. Fa innahu la ya'lamu ma khalfahu ba'dah, karena mungkin dia tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalnya tadi. Jadi nggak tahu tuh di tempat tidurnya kan ada bekas apa, ada apa begitu. Lalu sunnahnya lain adalah ketika bangun membaca doa, ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini hadis sahih Bukhari Muslim, ya. Itu saja yang bisa disampaikan tentang adab-adab tidur, ya. Walaupun tadi Ustaz tegaskan lagi doa-doa ini pada dasarnya adalah doa untuk tidur malam, tapi ya kalau mau ya silakan, ya, bisa dilakukan. Tapi tadi yang umum tadi misalnya membersihkan tempat tidur sebelum tidur, kemudian duduk apa maaf, tidur ke apa namanya syakil aiman itu ke tusuk kiri, ya. Nah, itu ya kalau bisa dilakukan ya silahkan, ya. Nah, karena ini ya kebiasaan Nabi gitu. Kalau kita niatkan ini merupakan apa namanya satu buah hal yang baik maka tidak apa-apa. Tapi bukan berarti kalau orang tidak seperti ini salah, bid'ah, sesat, bukan, ya. Pokoknya mah kalau yang kayak gini ya Rasul seperti ini, mau ikut silahkan. Kalau mau tidak ya tidak apa-apa. Tapi kalau yang ikut insya Allah moga-moga mendapatkan pahala karena ini merupakan sunnah beliau. Terima kasih yang bisa disampaikan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Muhammad sholli ala sayyidina Muhammad wasmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya semuanya.